Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya coba untuk membahas tentang hukum acara pidana atau yang disebut dengan KUHP ya. KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, berbeda dengan KUHP. Kalau KUHP itu Kitab Hukum Acara Pidana, tidak ada acaranya. Kali ini kita bicara tentang KUHP. KUHP ini proses ya, proses tindakan pidana atau proses peristiwa tindakan pidana. Ini bicara tentang proses. Oleh karena itu saya ingin membahas pada kesempatan hari ini tentang KUHP. Mengapa saya membahas tentang ini? Yang pertama tentunya saya ingin supaya masyarakat kita lebih memahami dan tidak terlalu ya dalam tanda kutip buta akan hukum. Ketika terbentur akan sebuah peristiwa atau masalah hukum, dia akhirnya kehilangan arah. Oleh karena itu sahabatku sekalian, saya coba untuk mengulas tentang persoalan hukum acara pidana. Sahabat setia dimanapun berada, bagaimana hukum acara pidana di Indonesia? Nah, berbicara tentang hukum acara di Indonesia ini baru terlahir tahun 1981. Sebelum tahun 1981 kita kenal yang namanya KUHP ya, Kitab Hukum Acara Perdata, bukan pidana. Nah, sekarang pada tahun 1981 sampai sekarang kita kenal di Indonesia dengan nama KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana. Nah, berbicara tentang Kitab Hukum Acara Pidana ini tertuang ya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, kemudian yang merupakan bentuk yuridis atau bentuk hukum. Nah, sehingga kita kenal ada namanya proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Nah, di dalam konteks hukum acara pidana ini sebenarnya secara luas itu ada 3 bentuk daripada pemahaman tentang hukum acara pidana. Yang pertama itu ada yang namanya formulasi, yang kedua ada namanya aplikasi, yang ketiga ada namanya eksekusi. Nah, pada kesempatan hari ini kita coba untuk membahas tentang KUHP dalam arti sempit tentang tindak pidana umum ya. Oleh karena itu kita mengkhususkan kepada sistem aplikasi. Sahabat setia dimanapun berada, nah di dalam proses Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini kita kenal yang namanya bagaimana proses acara pidana itu. Yang pertama adanya penyelidikan, kemudian adanya penyidikan. Nah, pertama kita bahas tentang penyelidikan ya. Penyelidikan ini adalah menentukan suatu peristiwa melakukan tindak pidana atau tidak. Inilah proses penyelidikan ini. Jadi di dalam penyelidikan itu akhirnya apabila dia melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, maka dia meningkat menjadi penyidikan. Apabila tidak, maka dia dilepaskan ya. Nah, ini proses penyidikan di awalnya sehingga masuk kepada proses penyidikan. Nah, di dalam proses penyidikan nih sahabat semua ada 3 poin yang terpenting ya. Ada 3 tujuan penting di dalam proses penyidikan. Yang pertama, sebagaimana di pasal 1 butir kedua Kitab Hukum Acara Pidana, yang merupakan maknanya adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk menemukan alat bukti, kemudian membuat perkara bisa terang, kemudian menentukan siapa tersangkanya. Ini makna proses penyidikan itu. Sahabatku sekalian, proses penyidikan ini juga diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2, kemudian garis miring PUU, kemudian garis miring 12 garis strip itu 2014 tentang pra-peradilan. Kemudian yang merupakan suatu penyidikan ya atau rangkaian penemuan alat bukti, kemudian sehingga dapat alat bukti, kemudian kasusnya bisa terang, kemudian jelas tersangkanya. Nah, sehingga menjadi BAP ya. Kemudian setelah menjadi BAP, kemudian dimasuk proses penyidikan ini, kemudian dilimpahkan kepada PU, penuntut umum ya. Kemudian penuntut umum melakukan pemeriksaan, kemudian apakah BAP ini lengkap atau tidak. Inilah proses daripada penyelidikan sampai kepada putusan nantinya akan kita bahas sahabatku sekalian. Nah, di dalam
uh, proses perkara sudah dilimpahkan kepada PU, dalam hal ini melakukan pemeriksaan apakah berkas ini lengkap atau tidak. Nah, kalau belum lengkap itu namanya P19 itu. Nah, kalau sudah lengkap itu sudah disebut dengan bahasa sekarang P21, berkasnya sudah lengkap ya. Kemudian daripada PU ini mengajukan kepada pengadilan. Dalam hal ini wewenang di dalam pengadilan adalah hakim. Sahabatku sekalian, nah, apa tugasnya PU itu? Yaitu mentransformasikan BAP ya menjadi surat dakwaan, kemudian menjadikan di dalam surat dakwaan itu ada yang namanya surat dakwaan, sifat-sifatnya itu ada namanya bersifat alternatif, subsidiaries, kemudian yang disebut dengan berlapis, kemudian tunggal kalau dia tindak pidana sederhana, kemudian ada namanya kumulatif atau pembaringan atau penggabungan perkara, kemudian ada kombinasi jika ada beberapa kemungkinan yang terjadi di tindak pidana itu. Nah, kemudian dari PU melimpahkan kepada pengadilan, kemudian kita tahu hakim yang bertanggung jawab, kemudian pada acara pemeriksaan biasa dalam tindak pidana umum terdakwa harus hadir. Ini sebuah kewajiban ya, terdakwa itu harus hadir di dalam melaksanakan acara pemeriksaan ini. Kemudian hakim menentukan apakah sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum. Kemudian pada proses inilah sebenarnya mahkota sebuah keadilan ya terletak pada putusan itu, BAP itu. Nah, kemudian setelah PU melimpahkan ke pengadilan, kemudian proses persidangan kita kenal kepada yang pertama ini proses persidangan ya. Ada membaca surat dakwaan, kemudian kita tahu dengan hakim menawarkan apakah terdakwa melakukan keberatan atau tidak. Kalau kita bicara tentang keberatan, ini adalah sebuah hak. Sekiranya ada keberatan tentang pembacaan dakwaan itu, maka melalui kuasa hukum atau terdakwa boleh melakukan pemberatan ya, keberatan. Nah, kemudian apabila tidak ya dilanjutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang tanggapan penuntut umum terhadap keberatan terdakwa jika ada. Nah, andai kata yang kedua, poin kedua tadi, hakim memberikan tanggapan kepada terdakwa apakah ada keberatan atau tidak. Kalau tidak ada keberatan dilanjutkan, tapi kalau ada keberatan maka sidang ketiga, langkah ketiga yaitu PU memberi sanggahan atas keberatan terdakwa itu. Nah, kemudian kita bicara yang keempat adalah putusan sela ya. Putusan sela ini ada dua, apakah diterima atau tidak atau ditolak ya. Kalau diterima ya lanjut ke selanjutnya, tapi apabila ditolak ada yang namanya pembuktian. Nah, di dalam proses pembuktian ini sahabatku sekalian, ada namanya pembuktian pidana umum ya. Kalau pembuktian pidana umum ini ada namanya keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian ada surat menyurat, kemudian ada bukti petunjuk, kemudian ada keterangan terdakwa, kemudian di dalam undang-undang IT juga dibolehkan alat bukti elektronik yang dapat dihadirkan di persidangan. Ini tentang pembuktian, macam-macam pembuktian di dalam persidangan tersebut. Kemudian selanjutnya sahabatku sekalian, kita masuk kepada hakim akan memberi kesempatan kepada JPU ya, jaksa penuntut umum. Nah, untuk membuat surat tuntutan pidana. Ini yang selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberi pledoi atau pembelaan. Kemudian disebut dengan replik ini PU ya. Kemudian ada namanya duplik ini dari penasihat hukum. Kemudian ada namanya pemeriksaan yang dituntut. Kemudian ada namanya pemeriksaan yang dituntut ini mengarah kepada putusan. Nah, di dalam putusan ini ada 3 poinnya. Ada dilepas, ada dibebas, ada dipidana. Inilah inti daripada putusan hakim itu. Ketika dia dipidana maka tergantung atas pasal-pasal yang dia langgar. Tapi apakah dia dibebas atau dilepas, ini ada perbedaan antara dilepaskan atau dibebas. Kalau dia dibebaskan ya, kalau dia dibebaskan karena dia dianggap melakukan tindak pidana ada peristiwa tindak pidana tapi dia bukan pelakunya. Tapi kalau seandainya dia dilepaskan karena dia
tidak terbukti untuk melakukan tindak pidana itu. Inilah inti daripada 3 poin hasil putusan hakim itu. Apakah dia dipidana atau dia dilepas atau dia dibebaskan. Ini. Nah, ketika dia dipidana maka ada kemungkinan lagi terdakwa itu apakah melakukan banding atau tidak gitu. Nah, kalau melakukan banding maka prosesnya selanjut ya itu untuk langkah keduanya. Ini langkah pertama tindak pidana umum yang kita bahas. Kemudian apabila makna dilepas tadi di dalam putusan yang saya sebut 3 poin. Di dalam putusan hakim itu ada 3 poin. Yang pertama dipidana, yang kedua dilepas, yang ketiga dibebas ya. Kalau dilepas itu dia terbukti melakukan perbuatannya tetapi bukan tidak pidana. Ini makna dilepas. Karena dilepaskan dia jadinya. Dia melakukan sebuah perbuatan tetapi bukan daripada tindak pidana yang dia lakukan ini. Akhirnya putusan hakim melepaskan dia. Nah, kalau bebas, kenapa dia dibebaskan? Karena dia tidak terbukti untuk melakukan tindak pidana. Ini perbedaan 3 putusan substansi yang dilakukan oleh hakim. Sahabatku sekalian, inilah yang dibahas di dalam hukum acara pidana. Proses hukum acara pidana dari proses penyelidikan, proses penyidikan, proses SPDP ketika berkas dimasukkan kepada PU ya. Kemudian PU melimpahkan kepada pengadilan, pengadilan memberikan sebuah dakwaan, kemudian mendapatkan sebuah keputusan. Inilah tentang regulasi hukum acara pidana yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bisa ya sama-sama kita mempelajari tentang hukum acara pidana supaya suatu saat apabila kita berbicara tentang hukum kita tidak terlalu lugu atau sedikit banyak kita bisa paham ya sahabatku sekalian dan masyarakat sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan hukum acara pidana di Indonesia. Demikian sahabatku, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.